Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku, sahabatku yang sudah berkesempatan mengklik menonton video kali ini. Dan kesempatan di sore kali ini kan kawan, kita setelah hujan kondisinya kayak gini ya. Untuk perairan kondisinya deras, jumlahnya banyak ya, pastinya pengendalian air harus kita lakukan kan kawan ya, harus kita keluarkan ya, dibuang ya, jangan sampai terlalu banyak, apalagi kita membudidayakan semacam tanaman cabai yang ada di depan kita ini ya, semacam ini. Lalu yang kedua yaitu untuk tanaman cabainya sudah mengalami pertumbuhan, untuk tanaman khususnya cabai lalap ya. Kalau untuk tanaman padinya wow, hijau sekali kayak gini kan musim penghujan cocok sekali untuk dibudidayakan tanaman padi karena ketersediaan airnya jumlahnya sangat melimpah ya kan kawan. Jadi cocok sekali. Nah, untuk cabai yang bagian sini itu kondisinya tanamannya ya bagus ya, sudah mulai survive setelah penanaman. Hanya saja ini ada beberapa tanaman di lahan ini yang dimana sebagian terserang oleh hama, karena hama suka sekali ya di kondisi yang dimana tanaman itu masih muda ya. Jadi kalau mungkin dimakan si hamanya itu terasa enak ya. Jadi ini perlu penyulaman bagi tanaman-tanaman yang tunasnya terpatahkan ya oleh hama ya, semacam itu. Karena kalau kita nunggu tunasnya bermunculan lagi itu lama kawan-kawan, biasanya tidak seimbang ya nanti dalam proses budidaya ya, dari segi panennya, segi pertumbuhannya itu berbeda. Jadi kita lebih baik menanam kembali bibit yang sudah ada tunasnya ya, semacam itu, malah jauh lebih nanti lebih seragam ya dalam proses pemanenannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang tanah ya kan kawan. Kemarin mengenai dasar-dasar tanah, yang terutama lebih spesifik kita akan bahas nanti mengenai fisik tanah. Kalau kemarin ada fisik tanah, biologi tanah, serta kimiawi tanah, kita akan membahas spesifik mengenai fisik tanah. Fisik tanah ini apalagi tanaman hortikultura itu untuk masa budidayanya, selama masa budidayanya sebaik mungkin di dalam kondisi yang remah. Ya, mengapa saran kami menyarankan pada kawan-kawan untuk membudidayakan kondisi tanah yang remah atau media tanam yang remah, karena kondisi yang remah ini sangat cocok sekali ya, apalagi hortikultura itu untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan si akar pada awal-awal penanaman semacam ini. Karena apa? Karena akar kayak gini masih baru, kondisinya masih lembut ya. Kalau untuk menunjang media tanam itu, kalau kondisi tanahnya tidak remah itu sangat sulit ya bagi tanaman untuk memperoleh nantinya air, unsur hara dan sebagainya. Kalau musim penghujan untuk masalah air masih oke lah, pupuk ya juga masih oke, dari hujan saja bisa ada kandungan nitrogennya, masih bisa lah. Tapi kalau nanti semacam musim kemarau semacam itu, nah itu perlu diwaspadai ya, pastikan kondisinya remah. Tapi sebaik mungkin alangkah lebih enaknya bagi kawan-kawan untuk selalu mengkondisikan tanahnya dalam kondisi yang remah dan bagus untuk pertumbuhan dan perakaran akar, pertumbuhan dan perkembangbiakan akar. Lalu yang kedua, kondisi remah itu juga nanti kawan-kawan kaitannya nanti tanahnya dalam penyerap perolehan oksigen. Nah, kondisi yang remah itu biasanya nanti akan terdapat ya lubang-lubang ukurannya mikro dan ukurannya makro, yang kandungannya jumlahnya itu homogen kan kawan. Jadi antara mikro dan makro itu homogen atau setara, seimbang lah ya kan kawan, sehingga nanti kalau kondisi remah itu bisa stabil ya, konsisten untuk ketersediaan oksigennya, karena oksigen juga perlu diberikan di lahan kita untuk akar itu memperoleh oksigen. Di sisi lain juga mikroorganismenya juga bisa tumbuh dan berkembang yang berada di media tanam semacam itu, karena adanya oksigen. Karena mikroorganisme memang ada yang hidup tanpa yang modelnya kayak fermentasi, kedap udara ya,
ada yang juga membutuhkan udara. Nah, dengan kondisi yang seimbang semacam itu nantinya bagus untuk itu pernapasan bagi akarnya dan juga bagi mikroorganismenya. Memang akar itu kalau semisal kondisinya terlalu padat itu biasanya pertumbuhannya lemah sekali ya, atau lubang mikronya jauh lebih banyak. Nah, itu kondisinya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menurut kami sangat kurang untuk pertumbuhannya, bahkan tidak bisa tumbuh secara baik ya. Beda dengan kalau kondisinya ini kan kawan, kondisinya remah ya, biasanya nanti menunjang dalam proses ya respirasi lah pembongkaran makanan tersebut ya, setahu saya kayak gitu. Jadi akar itu nanti kan ada bagian-bagian yang dimana itu nanti setelah fotosintesis disalurkan untuk dibongkar pada waktu malam hari. Nah, itu pembongkarannya ternyata membutuhkan oksigen pula. Nah, dengan adanya lubang-lubang semacam itu, ukuran mikro dan makro homogen dalam kondisi media tanamnya ini kondisi yang remah, itu nanti menjadikan media tanamnya itu bisa mensuplai oksigen semacam itu, sehingga pembongkarannya jauh lebih maksimal ya. Nah, semacam itu pembongkaran makanan atau respirasinya. Lalu di sisi lain juga kan kawan, dengan kondisi yang homogen ya, homogen dalam artian lubang mikro dan makronya homogen, itu ketersediaan air bisa secara stabil tersedia secara terus-menerus. Karena kondisi airnya ya bisa menyerap air kan kawan ya, bisa menyerap air secara tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan semacam itu. Tapi kalau di musim kemarau ya biasanya memang kondisi yang panas itu ya, itu harus sebisa mungkin dibuat tanahnya bisa menyimpan air. Nah, kalau lubang mikronya jauh lebih banyak ya kan kawan, lubang mikronya jauh lebih banyak, itu biasanya daya tampung airnya jauh lebih kuat ya. Karena apa? Karena tanah ini bisa mengikat air dan kondisi airnya itu penguapannya jauh lebih kecil. Beda kalau yang lubang makronya banyak. Nah, itu kondisi penguapannya jauh lebih cepat ya, sehingga nanti kalau musim kemarau ya mudah kering kan kawan lahannya. Tapi ya yang jelas fisik tanah sebisa mungkin dibuat yang remah lah, pada intinya semacam itu, entah tanaman hortikultura ataupun tahunan ataupun palawija. Karena ya untuk masa awal-awal memang perakaran tanaman kondisinya sangat lembut ya, kondisinya lembut atau sangat kecil ya, membutuhkan media tanam yang mudah untuk ditembus oleh akar, sehingga nanti di awal-awal pastinya kondisinya bisa mengoptimalkan pertumbuhan dan nantinya kedepannya perkembangbiakan dari si akar tersebut semacam itu kan kawan. Lalu yang berikutnya yang tak lupa ya kan kawan, itu solusinya ya. Jadi untuk memperoleh solusi tanah yang kondisinya remah, kondisinya sesuai yang diinginkan tanaman, itu sebenarnya gampang, yaitu adalah satu, melakukan pengolahan lahan ya. Kalau lahannya sudah 1 tahun digunakan budidaya cabai, perlu diolah lagi agar kondisinya remah ya untuk area perakarannya. Yang kedua yaitu pemberian pupuk kandang. Nah, pemberian pupuk kandang ini juga akan mempermudah dalam proses menjadikan kondisi tanah jauh lebih stabil ya. Misalnya di lahan kan padat, nah, beri pupuk kandang nanti jauh lebih remah ya. Apalagi kondisinya nanti kalau sudah misalnya terlalu remah, nah pupuk kandang ini kelebihannya kalau semisal kayak area berpasir terlalu remah, itu tinggal ditambah pupuk kandang itu akan stabil kan kawan
ya stabil kondisinya, remah tapi sesuai optimal dengan kebutuhan dari si tanaman tersebut. Nah semacam itu, jadi tidak bantat banget juga tidak remah banget kan kawan. Kalau terlalu remah banget atau semacam pasir kayak gitu ya kondisi tanahnya semacam pasir kayak gitu itu juga kurang bagus, karena ya airnya ya itu kan kawan, airnya kalau pasir kan tidak bisa mengikat ya area berpasir tidak bisa mengikat air ya jadinya langsung hilang. Tapi dengan adanya pemberian pupuk kandang yang secara terus menerus dan konsisten, itu kondisinya stabil, keremahannya sesuai dengan kebutuhan dari si tanaman. Dan di sisi lain pupuk kandang ataupun bahan-bahan organik ya tidak mulu pupuk kandang ya, tapi karena kami sering menggunakan pupuk kandang ya jadinya saya sering menyebutkan pupuk kandang ya, itu jauh lebih stabil ya kalau kita sering berikan secara terus menerus, dan jauh lebih bisa memberikan unsur hara pula ya, kehidupan bagi mikroorganisme yang dimana mikroorganisme akan bisa mensuplai unsur hara bagi tanaman yang kita budidayakan. Dan pupuk kandang atau bahan-bahan organik tersebut malah kandungannya unsur haranya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia. Jadi ya pada intinya fisik tanah itu bisa kita perbaiki ya, dan perbaikannya yaitu dengan melakukan pengolahan lahan dan juga pemberian pupuk kandang. Akan tetapi ada catatan penting untuk beberapa daerah yang dimana lahannya itu memang kalau diberi pupuk kandang malah semakin parah ya, karena mungkin dari tingkat keasaman dan lain sebagainya. Nah itu perlu penyesuaian, dalam artian perlu campuran yang lain, tidak menggunakan pupuk kandang. Tapi sepengalaman kami bicara pengalaman yang ada di lahan ini, karena kondisi lahan ini di Jawa ya kondisinya alhamdulillah tanah yang modelnya stabil, yang subur, pH-nya netral. Nah itu kita biasanya menggunakan pupuk kandang sudah cukup ya dalam pengolahannya. Tapi kalau untuk yang di luar Jawa mungkin yang tanahnya gambut dan lain sebagainya, kami belum pernah menyambangi bagaimana. Yang jelas kami hanya di lapangan kayak begini ya kan kawan, kondisinya ya kayak begitu. Jadi kita hanya menggunakan pupuk kandang lalu kita olah ya alhamdulillah kondisinya bisa dalam kondisi yang remah kan kawan, semacam itu. Dan memang ada di beberapa waktu itu di beberapa teori di beberapa teori itu ada yang modelnya ditambahkan pasirnya, ada juga ditambahkan tanah liatnya ya, semacam itu ada. Tapi kalau kami sih karena kita budidaya pasti mengeluarkan biaya ya, kami ambilnya yang jalur tengah murah saja, yaitu dengan penggunaan pupuk kandang. Yang penting selama budidaya ya yang sudah kondisi lama itu harus perlu diolah dan ditambah dengan penggunaan pupuk kandang agar kondisinya makin lama makin remah dan makin kualitas tanahnya makin subur. Oke kan kawan, karena pembahasan kita sudah 13 menit ya, nanti takut kelamaan. Ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, menambah wawasan kawan-kawan dan pengetahuan kawan-kawan. Dan mungkin ada hal yang perlu dikoreksi bisa ditulis di kolom komentar. Dan jika ada kekurangan maupun kesalahan jangan diambil, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.